Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nabi nasta'an ala mudratin yatin. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Para rawuh sedaya jamaah shalat An-Nur yang hormati, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring dumateng panjenengan sedaya kesehatan, keselamatan, mugi paring keberkahan, tambah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, semoga keluarga panjenengan dicurahkan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Liridha ilahi ta'ala abisyakur sassal usul Quran salam syai'ullah lana walahumul fatihah. Na'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sedaya para ingkang kula hormati dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita lajengaken ngaos tanggul kabilin dalem menika ingkang dalem menika mlebet bab kaping 7 yang ketujuh, yaitu ma yurja min rahmatillahi ta'ala, tentang sesuatu yang diharap dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini kita selalu mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah sangatlah murah, dicurahkan pada seluruh makhluk yang ada di bumi ini, sehingga kita jangan sampai berputus asa dari mengharap rahmat Allah SWT. Kalau sampai berputus asa dengan harapan terhadap rahmat Allah SWT, itu sudah na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mengharap rahmat Allah, tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Lola akhbarona al-Khalil bin Ahmad amba'ana bin Mu'adil maliniyun haddatsana Husainul Marwazi haddatsana Hajjaj bin Abi Mani'an an jaddahi an Zuhri an Sa'id bin Musayyibi anna Abu Hurairah qala. Ini Al-Fatih meriwayatkan hadis dengan sanad yang begitu panjangnya, sanad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, lola sami'tu, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul, bahwa Rasulullah SAW bersabda. Kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah itu bersabda. Apa sabdanya? Ja'alallahur rahmata mi'ata juz'in. Allah itu sudah menciptakan rahmatnya 100 rahmat. Mi'ata juz'in. Allah menciptakan 100 rahmat. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'aina juz'an. Lalu 99 bagiannya dikekang, ditahan oleh Allah, tidak dicurahkan ke bumi, ditahan dulu, disimpan oleh Allah SWT untuk besok kelak setelah kiamat. Wa anzalal ardi juz'an wahidan, dan yang Allah turunkan ke bumi hanya 1 bagian saja dari 100 rahmat Allah itu. Yang diturunkan ke bumi cuma 1, hanya 1. Ya tarahamul khalqu, sehingga makhluk-makhluk saling berkasih sayang. Hanya dengan 1 rahmat Allah, semua makhluk yang di bumi bisa berkasih sayang. Hatta innal farasa la tarfa'u hafiraha an waladiha khasyata antusibah. Sampai kuda mengangkat kakinya dalam rangka khawatir kalau menginjak anaknya. Itu salah satu contoh
kasih sayang binatang juga. Curahan rahmat Allah yang hanya satu di bumi itu, dari 100 rahmat Allah ciptakan, 99 dikekang, ditahan untuk besok setelah kiamat, hanya satu yang turun ke bumi, tapi sudah meliputi untuk ke seluruh makhluknya. Sampai kucing pun gondol gendong anaknya dibawa pindah ke sana kemari dalam rangka melindungi, menjaga, mengamankan anaknya karena kasih sayang pada anaknya. Sampai ayam pun begitu mengerami, menetas, dia sangat melindungi anaknya hingga sifatnya sampai begitu lebih ganas dibanding sebelum menetas dan menjaga anaknya. Gitu. Anak-anak ayam ketika sudah menetas, hidupnya melindungi sekali. Itu bentuk kasih sayang, curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang hanya satu di bumi sampai tampak seperti itu. Qala haddatsana Al-Khalil haddatsana Dubailiyu haddatsana Abdul Hamid haddatsana Al-Aswad an Aufin Al-A'rabiyyu Al-Hasan qala Rasulullah SAW. Ini juga diriwayatkan hadis yang begitu panjang sanadnya, dan yang Hasan juga. Hasan menyampaikan kalau Rasulullah SAW bersabda, sabda Rasulullah, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala mi'ata rahmatin, memiliki 100 rahmat. Ini hampir sama dengan hadis yang tadi. Ahbata minha rahmatan wahidatan ilal ahli dunia. Jadi 100 rahmat itu yang diberikan penghuni dunia hanya satu. Fawasi'adhum ilal ajalihim wa innallaha qabidun tilka rahmah yaumal qiyamati fayadumuha ila tis'ati wa tis'aina. Qaimiluha mi'ata rahmah li awliyaihi wa ahli ta'ah. Ya. Hanya satu untuk penghuni dunia, sekalipun satu tapi bisa mencukupi semua, untuk semua penghuni dunia ini sampai tiba ajalnya. Nah, di hari kiamat nanti Allah akan mencabut semuanya hingga tercurahkan 100%, 100 rahmat Allah dicurahkan semuanya, dibagikan kepada para kekasih-kekasih Allah SWT dan orang-orang yang berbakti kepadanya, yang bertakwa. Disurahkan penuh 100 rahmat Allah SWT besok di hari kiamat nanti. Kelak. Jadi di dunia hanya satu rahmat saja. Lalu bayanan Nabi SAW lil mu'minina min rahmah liyahmadullaha ala ma akramahum bihi min rahmatih wasyukuru wa ya'malu amalan sholihan lianna man yarju rahmatahu fa innahu ya'malu wa yajtahidu likai yanala min rahmatih. Al-Faqih yang nyusun kitab ini juga mengulang penjelasan Nabi SAW kepada orang-orang mukmin. Nabi juga mengulang-ulang penjelasannya sehingga hadisnya tadi ada berbeda sedikit tapi intinya hampir sama, dalam rangka Nabi menjelaskan kepada orang-orang mukmin, diserukan agar mau mensyukuri rahmat pemberian Allah SWT yang menjadikan seseorang jadi mulia itu karena rahmat Allah. Seseorang jadi sukses karena rahmat dari Allah SWT. Seseorang ini jadi terhormat karena dapatnya rahmat dari Allah SWT. Orang ini dapat hidayah, dapat petunjuk, dapat melakukan taat karena rahmat Allah SWT. Panjenengan semuanya bisa hadir ke sini juga karena rahmat Allah SWT. Bahkan Allah memberikan rahmatnya setiap langkah kasih rahmat, langkah kasih ampunan, langkah lagi rahmat, langkah lagi ampunan. Begitu nikmatnya kalau kita menyadari nikmat pemberian Allah di saat kita menuju beramal soleh, menuju ke tempat untuk beramal soleh. Itu terjadi karena curahan rahmat Allah SWT. Li'annallaha qala, sesungguhnya Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinina. Surat Al-A'raf ayat 56, yang artinya bahwasanya rahmat Allah sangat dekat bagi orang-orang yang berlaku baik,
saat seseorang sedang berbuat baik itu rahmat Allah sangat dekat, selalu mendekat, hampir-hampir akan dicurahkan. Begitu berbuat baik, rahmat Allah selalu mendekati, jadi tidak akan terhindar, tidak akan jauh, tidak akan kelewat dari rahmat Allah SWT, karena dekatnya rahmat Allah SWT itu kalau kita sedang atau akan melakukan kebaikan, akan berbuat baik. Rahmat Allah sangat dekat bagi orang yang berlaku baik. Maka Allah Ta'ala, dan Allah SWT juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini surah Al-Kahfi ayat 110, yang artinya barang siapa mengharap rahmat Allah SWT dan ingin bertemu Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih, dan siapa mengharap ingin ketemu Allah, ingin bertemu Allah SWT, maka lakukanlah amal sholih. Pengen ketemu Gusti Allah nggak beramal sholih. Sholat itu kan ketemu Allah, saat sholat kita sedang bertemu Allah. Kalau hati kita tidak melayang kemana-mana, kalau pikiran tidak sedang melayang kemana-mana, maka saat sholat itulah kita sedang bertemu dengan Allah, sedang bercakap-cakap dengan Allah. Begitu pula saat tadarus Quran, itu sedang bercakap-cakap dengan Allah, sedang ngomong-ngomong dengan Allah. Kalau hati dan pikiran tidak sedang melayang kemana-mana. Yang sering terjadi adalah saat ngaji atau saat sholat, kadang-kadang hati ke mana-mana, pikiran ke mana-mana. Gak apa-apa ya. Sahabat kan pernah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau tanya Rasul. Baik, silakan tanya apa. Saya itu kok tidak bisa sholat dengan khusyuk. Apakah sholat saya diterima Allah atau tidak ya Rasul? Rasulullah mau menjawab pun hati-hati, gimana supaya yang bertanya sahabat itu juga tidak berputus asa, juga tetap bersemangat, tetap melakukan sholat. Kalau nggak hati-hati kan nanti berputus asa tuh nggak mau sholat lagi. Rasulullah menyampaikan, ya nggak apa-apa, yang penting di saat hatimu sedang melayang atau pikiran sedang melayang, engkau berjuang, berusaha untuk kembali kepada Allah, kembali khusyuk lagi. Yang penting seperti itu. Kalau full khusyuk dari awal sampai akhir, siapa yang bisa selain Rasul dan sahabatnya? Apalagi orang-orang sekarang, apa bisa kuat begitu dari awal sampai akhir. Ada yang khusyuknya pas takbir tau, ada yang khusyuknya pas atahiyat saja, ada yang pas Fatihah saja. Itulah hikmah dari berjamaah. Dengan berjamaah itu keuntungannya si kelompok ini hanya khusyuk pas takbir toh, ini pas Fatihah, ini pas ruku khusyuknya, sehingga kan tergabung jadi satu, semua terhitung khusyuk semua sholatnya. Kalau bisa berjamaah kan beruntung begitu. Untungnya berjamaah. Yang ini khusyuknya pas salam toh, assalamualaikum, ingat pada Allah. Tadi dari awal berarti salam, nggak ingat sama sekali, melayang kemana-mana. Makanya pernah ada orang yang tanya kepada saya, ngomongnya saya, Pak Bibis, mau nun sewu, kulo niku kok nek sholatan musolat di masjid kok kurang kusuk deh. Kulo luwih kusuk nek sholatan ngomah piyambak. Laki-laki nih ya Allah. Dan ini kalau jelaskan terusan, khusyukmu di rumah itu nggak seberapa, paling hanya pas takbir saja, atau pas salam toh, atau pas atahiyat, nggak bakalan kamu khusyuk keseluruhan. Tapi kalau berjamaah kan bisa seluruhnya terhitung khusyuk dari awal hingga akhir, apalagi kalau makmumnya banyak, kan terhitung khusyuknya di global, tergabung semuanya khusyuk, karena satu khusyuk pas takbir, satu khusyuk pas Fatihah, dan seterusnya, satu khusyuk pas salam, dan seterusnya begitu, sehingga terhitung khusyuk semuanya. Ini karena itu berusaha kita untuk selalu berjamaah agar sholat kita tergantung khusyuk. Sahabat Nabi saja ada bertanya itu pada Nabi, ya Rasul, aku nggak bisa sholat khusyuk, gimana? Itu sahabat itu, kelas kita dibanding sahabat
nggak ada seberapanya. Sakit pikirannya kalah dibanding sahabat. Kelas iman kita nggak ada seberapanya dibanding imannya para sahabat. Dan karena itu ya kalau ada orang yang merasa salat tidak khusyuk itu ya gangguan nafsu saja, gangguan nafsu itu suatu khusyuk, gangguan nafsu saja. Sebenarnya berat, memang berat kalau khusyuk dari awal sampai akhir. Yang penting saat dalam salat itu ketika hati melayang, pikiran melayang, berusaha kembali untuk berusaha khusyuk, ingat pada Allah lagi, untuk hanya ada Allah di hadapanku, hanya ada Allah yang mendengarkanku, jangan sampai ada yang lain menggodaku. Kalau Ta'ala warah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, warahmati wasi'at kulla syai'in, yang surah Al-Araf 156, yang artinya rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Pokoknya rahmat Allah yang hanya 1% dari 100 itu diturunkan ke bumi dan meliputi segala sesuatu, yakni likulli syai'in nasibun min rahmati, segala sesuatu itu terjadinya karena rahmatku. Pokoknya apapun kebaikan-kebaikan ada di bumi itu terjadi karena rahmatku, baik itu kebaikan manusia maupun kebaikan binatang, itu terjadinya karena rahmatku. Jadi karena rahmat Allah, bukan karena yang lainnya. Jadi kalau ma asoba min hasanatin faminallah, wa ma asoba min sayiatin famin nafsik. Segala sesuatu yang terjadi baik, dampak atau akibat kebaikan-kebaikan itu asal muasalnya karena dari Allah. Kebaikan-kebaikan terjadi di bumi ini semua terjadi karena Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fanasib, dan keburukan, dampak buruk, dampak negatif yang terjadi di bumi ini karena ulah tangan manusia itu sendiri, karena hawa nafsu yang selalu menggodanya sehingga terjadi keburukan di bumi ini. An Ibnu Abbas an-naqala lamma nazalatil ayah wa rahmati was'at kulli syai'. Kata Ibnu Abbas, ketika ayat tersebut tadi turun, iblis menyahutnya. Jadi iblis menyahutnya saat turun itu ayat. Tatawala warahmati wasi'at kulli syai'. Ketika ayat berbunyi saya turunkan tapi warahmati wasi'at kulli syai', tadi rahmatku meliputi segala sesuatu. Iblis menyahutnya, tatawala iblis anil laknatullah, iblis atullah ana syai'un minal asya'i, saya bagian dari rahmat itu. Allah menyampaikan segala kebaikan di bumi ini atas rahmat Allah. Aku termasuk bagian dari situ. Iblis melu-melu nyampur-nyampur. Padahal Allah menyampaikan kebaikan di bumi ini karena rahmatku. Iblis nyaut, aku juga. Jadi seakan-akan dia turut campur memberikan kebaikan yang dia terjadi di bumi itu, seakan-akan begitu nyampuri. Ana syai'un minal asya' yakunuli nasibun min rahmati mata tawalatil yahudu wa nasara. Demikian pula orang-orang Yahudi dan orang Nasrani ikut-ikutan sebagaimana iblis ikut-ikutan saat Allah menurunkan ayat bahwa rahmatku meliputi segala sesuatu. Kebaikan itu juga karena andil saya. Yahudi, Nasrani juga gitu. Ini terjadi karena andil saya, ini andil saya, ikut andil di dalamnya. Kalau enggak saya, enggak terjadi ini. Itu orang-orang Yahudi dan Nasrani ikut berpendapat semacam itu. Falamma nazala qauluhu, kemudian turunlah ayat lanjutannya, Allah Ta'ala fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakah, surah Al-A'raf ayat 156. Maka aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa dan mau menunaikan zakat. Jadi, rahmatku kuturunkan pula untuk orang yang bertakwa dan mau menunaikan zakat yang begitu beratnya. Ini surah Al-A'raf ayat 156 ini.
Kalau orang bertakwa itu kan selalu berusaha melaksanakan perintah Allah dan berusaha menghindari larangan-larangannya. Kalau sedang menerjang larangan, berarti di situ sedang tidak ada rahmat dari Allah. Dia tidak sedang mendapat rahmat Allah karena sedang menuruti hawa nafsunya. Maka saat orang sedang merasa sudah asik dengan kemaksiatan, artinya sudah nyaman dia berbuat maksiat itu terus menerus, diajak taubat, diajak kembali pada Allah kok tidak mau, itu berarti dia sedang putus asa dari rahmat Allah. Kalau sudah tidak mau diajak kembali, berarti putus asa dari rahmat Allah. Sebenarnya rahmat Allah itu sangatlah luas, sangatlah banyak. Allah Maha menerima taubat. Ayolah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, jangan putus asa begitu. Coba kita ingat atau kita lihat ibu kita. Ibu kalau melihat anaknya yang agak susah dinasihati, terus dulan nggak pulang-pulang, terus dimarahi ibunya, wes pasah balik san, wes no, dulan pasah balik san, wes no, dulan pasah balik san, pergi terus nak, nggak pulang sekalian. Kemudian ibunya masuk rumah nutup pintu, anak kecil itu tentu nangis toh, pengen balik kembali ke rumah pada ibunya, tentu kan nangis, dibiarkan dulu dia menangis. Kan lama-lama capek nangisnya, kan dia tidak akan, anak kecil kan tidak akan pergi meninggalkan ibunya, tentu akan kembali kepada ibunya meskipun tadi sudah terus kok bulan saya rasa balik bulan terus main terus gak pulang-pulang, sudah biasa pulang sekalian, tutup pintunya, tetap aja nanti akan kembali pulang pada ibunya, nangis kembali. Tentu ibunya masih mesake kasih sayang, ibu tetap muncul, dikembali, dipeluk lagi, diterima lagi, nggak bakal ditolak terus diusir. Terus kalau usia cilik masih balita, usia TK terus diusir, udah dosa pulang sekalian, nggak, tetap diterima kembali oleh ibunya, disayang kembali. Begitulah rahmat Allah. Hamba-hamba yang sudah tersesat begitu lama sampai umur 40 bertobat, tetap diterima oleh Allah taubatnya. Itulah kasih sayang Allah, diterima kembali, tidak akan terus ditolak. Wes rasa neraka saja, nggak usah kembali berlaku, tidak, tetap diterima oleh SWT karena Allah Maha Rahmat, Maha Rahman, Maha Rahim. Rahmat kasih Allah itu sangat bagus, sangat luas, sehingga tetap diterima kembali. Ya Allah, yakni sa'aj'alu rahmati lilladzina yattaquna syirka wa yu'tuna zakah, yakni yu'tuna zakata waladzina hum bi ayatina yu'minun, yakni bisa diakuna bi ayatillah faya isa iblis min rahmati wa qalatil yahudu wa nasara nahnu nattaqi syirka wa nu'ti zakata wa nu'minu bi ayah, yakni rahmat tersebut Allah tetapkan khusus untuk orang-orang yang bertakwa, yang tidak syirik. Ya, kalau sedang berbuat syirik kan tentu tidak sedang mendapat rahmat Allah, sedang berbuat syirik. Yang mau mengeluarkan zakat hartanya dan yang beriman pada ayat-ayat kami, itu dalam surah Al-A'raf 256 begitu. Maka dengan lanjutan ayat tersebut, setelah dilanjutkan ayat tersebut, iblis putus asa, tidak mengharap rahmat Allah. Sedangkan Yahudi dan Nasrani tidak mau mengakui kesalahannya. Karena itu turunlah ayat berikutnya, tsumma nazala qauluhu ta'ala alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Ayat berikutnya yaitu orang-orang yang beragama Islam yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, Nabi yang ummi, yang penjelasan singkatnya maksudnya mempermudah menjelaskannya, ummi di sini tidak bisa baca, nggak bisa nulis karena nggak pernah belajar baca, nggak pernah belajar nulis, begitu maksudnya. Jadi ummi
Kemudian begitu masuk Gua Hira, belajar dengan malaikat Jibril, mulai langsung bisa seketika itu langsung bisa baca, nulis pun juga bisa. Tapi ayat-ayat Quran tulisannya diserahkan kepada sekretaris utama, yaitu Zaid bin Sabit, untuk selalu menulis ayat-ayat Quran yang turun itu agar sama. Zaid bin Sabit nulisnya pun sak kecekele nemune batu, tulis di atas batu, nemune pelepah kurma, tulis di atas pelepah kurma, nemune kulit unta, kulit domba, tulis di atas kulit binatang. Ya, sak nemune. Nggak ada pulpen, ya nulisnya pakai apa namanya, tulang yang putus, kan ringih-ringih, licik-licik, bisa untuk menggores-gores kan bisa, tidak sebagai pulpen, tidak harus pakai tinta kan. Tulang unta yang udah putus, ringih-ringih, licik-licik kan bisa untuk nulis juga, bisa dapat sak sekali nulisnya. Yang penting Zaid bin Sabit bisa menuliskan ayat Al-Quran itu. Ya, tulisannya sebagaimana pernah dijelaskan di sini waktu awal nulis ya, masih polosan gitu, tidak hanya seperti ini, lebih polos lagi. Ini kan masih ada titiknya. Awal Z bin Sabit nulis nggak ada titik ba titik 1, ta titik 2, sa titik 3, nggak ada bedanya. Ba ta sa jim kho fa kof nggak ada bedanya, karena nggak ada titiknya sama sekali. Apalagi coret atas, coret bawah, melengkung rumah, nggak ada. Semuanya tidak ada. Awal penulisan Zaid bin Sabit menuliskan ayat Al-Quran itu. Ya, lama-lama kan sahabat-sahabat kan mendapat Al-Quran dari Rasul kan hafalan Rasul, sampai sahabat langsung hafal. Semuanya hafalan semuanya. Dan begitu Rasul meninggal, wafat, sahabat berpikir, iya kalau nanti umat Islam cerdas, mudah hafalannya lah, kalau enggak terus piye ngajarkannya kalau enggak akan baca. Nah, oleh karena itu perlu disatukan lah ini, ayat itu disatukan, yang tadi di pelepah kurma di tulang, atau ditulis di batu, atau di apa itu kulit binatang, disatu menjadi satu, dibukukan, membuat apa. Kemudian terus ada ide lagi, dikasih pembeda antara ba, ta, sa, biar yang baca bisa nanti kalau sampai keluar Mekah, keluar Madinah, nggak pada bisa baca nanti orang-orang sana. Kasih pembeda, kasih harokat. Abdul Aswad, Abdul Ali mulai menuliskan harokat, fathah, kasroh, dhamma. Itu yang mau punya ide menuliskan harokat itu Abdul Aswad, Abdul Ali. Yang punya ilmu nahwu itu tata bahasa itu menurut Pak dosen gamer itu, gamernya itu bahasanya begitu. Sehingga sampai Indonesia sudah lengkap, ada titiknya, ada harokatnya, bahkan dikasih tanda berhenti, tanda langsung nggak boleh berhenti. Itu perkembangan zaman. Perkembangan berubah itu tidak seperti persis zaman Rasulullah, tidak. Summa nazalat Allah Ta'ala alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya alladzi yusaddiqu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yasal yahudi wa nasara wa baqiyatir rahmatul lil mu'minina khassah. Orang-orang yang membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya tertulis dalam kitab Taurat dan Injil, bukan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Rahmatku itu yang kekal khusus untuk orang-orang mukmin saja. Jadi sebenarnya dalam kitab Taurat maupun kitab Injil yang asli dari Allah itu sudah membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW, sudah menceritakan tentang rahmat Allah SWT yang asli loh, yang asli dari Allah SWT. Taurat dan Injilnya yang asli dari Allah. Bukan untuk orang Yahudi dan Nasrani. Rahmatku itu khusus untuk orang-orang mukmin saja.
sesudah turun ayat tersebut, ayat Al-A'raf 157, maka orang Yahudi dan orang Nasrani tidak lagi berani mengharap rahmat Allah, karena yang pantas mengharap rahmat Allah yang terbesar di akhirat adalah khusus orang-orang mukmin. Kalau di bumi semua dikasih, diberi rahmat Allah di bumi dengan sifat rahmannya untuk seluruh makhluk di bumi. Yang 99 di hari kiamat kelak hanya khusus untuk orang-orang mukmin yang bertakwa saja, tidak semuanya diberi rahmat Allah di hari kiamat kelak. Andun kolal fal wajibu ala kulli mu'minin ayyahmadallahu ta'ala alama akramahu bihi minal iman wajah alas mahu min jumlatil mu'minin wa yas'alu rabbahu an yatajawaza an dunubi kama ruya an Yahya bin Mu'ad ar-Razi rahimahullah ta'ala alaihi annahu kan yaqul ilahi qad anzalta ilaina rahmatan wahidatan wa karamtana bitil karahmah wa iyal islam fa idza anzalta alaina mi'ata rahmatin fa kaifa la narjul maghfirata. Oleh sebab itu kita wajib bersyukur atas karunia iman dari Allah SWT ini. Kita bersyukur, kita yang hadir di sini rata-rata bukan orang mu'alaf ini. Dari 1000 yang hadir ini dari mu'alaf ini. Panten sing mu'alaf? Enggak ada ya, dari lahir sudah alhamdulillah aku dilahirkan wong Islam, alhamdulillah aku beragama Islam, beriman, alhamdulillah. Wajib bersyukur karena kita tidak pernah milih ya Allah besok aku dilahirkan dari perutnya orang Islam saja ya, nggak pernah milih gitu loh. Ketika berada di alam arwah, ketika belum dimasukkan ke dalam rahim ibu kan di alam arwah, itu kan sudah ada kesepakatan Allah, sudah ada tuh kesepakatan Allah siap untuk melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan. Itu ada kesepakatan di alam arwah, sehingga ditiupkan roh ke dalam rahim itu kan di alam arwah sudah bersepakat dengan Allah siap untuk taat pada Allah. Tapi tidak pernah milih aku dilahirkan dari perutnya orang cantik aja, aku nggak pernah milih, tahu-tahu dilahirkan dari ibu yang Islam, yang beriman, alhamdulillah. Wajib bersyukur atas nikmat iman dan Islam ini, dan berharaplah kepada Allah SWT agar selalu dapat curahan rahmat. Sebagaimana Yahya bin Mu'ad berdoa sebagai berikut. Doanya, ya Allah, Engkau turunkan rahmat satu kepada kami, dan Engkau muliakan kami dengan rahmatmu, kami bisa memeluk Islam. Kami beragama Islam karena rahmatmu. Maka jika Engkau sempurnakan rahmat yang 100 rahmat itu, kenapa kami dungu tidak mengharap ampunan darimu? Tentunya jangan sampai kita dungu tidak berharap rahmat Allah di bumi, selalu mengharap rahmat Allah. Harapannya besok dari kiamat 100% dicurahkan pada kita semuanya rahmat itu, tidak pada yang lainnya. Kita tidak hanya mendapat 1 di bumi, tapi kelak setelah kiamat mendapat 100 rahmat itu. Selalu berharap begitu. Jalur kita insya Allah. Wa dzukira anhu annahu qala ilahi in kana thawabuka lil muti'in wa rahmatuka lil mudnibin fa inni wa in kuntu lastu muti'an la arju sawabaka fa ana minal mudnibin farju rahmatak. Wahai Rabb, ya Tuhanku, kalau pahalamu hanya untuk orang-orang yang taat beribadah, rahmatmu untuk orang-orang yang berdosa, maka sungguh saya tidak termasuk orang yang taat dan tidak pantas berharap pahala darimu. Saya termasuk pendosa yang sangat berharap rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Ini sebuah ungkapan dari
orang yang ahli sastra, sehingga nyusun kalimatnya begitu indahnya, ya Tuhan. Wahai Rob, kalau pahalamu kok hanya untuk orang-orang yang taat beribadah, terus rahmatmu hanya untuk orang-orang yang berdosa, maka saya ini tidak termasuk orang yang taat dan tidak pantas berharap pahalamu. Saya termasuk pendosa yang sangat berharap rahmat kasih sayangmu. Itu seperti syairnya Abu Nawas itu kan, ilahi lastulil firdausi ahla wal aqwa al jahimi. Ya Allah, Gusti kula niku mboten pantes jadi ahli swarga wal aqwa al jahimi, tapi aku nggak kuat mendapat siksa nerakamu, nggak kuat siksamu. Itu kan syairnya ulama yang terkenal kocaknya Abu Nawas itu. Dulu mislu ada rimali, dosaku itu bilangannya tak terhingga, seperti pasir di laut nggak terhingga bilangannya. Wadah bisa itu kaifat rimali, dosaku numpuk terus, nambah terus, tiap hari tambah terus dosanya. Itu syair yang dibuat oleh Abu Nawas dalam rangka yang mendekatkan diri pada Allah. Hanya kadang-kadang yang membawakannya, yang melafalkannya tidak tahu maknanya, nggak tahu isinya apa, yang penting melu-melu muni aja. Wa dzikira anhu annahu qala ilahi khalaqtal jannah wa ja'altaha walimatun li auliyaik wa istal kufar minha wa khalaqta malaikatak ghairu muhtajina ilaiha wa anta mustaghni anha fa illam tu'atina al jannah fa liman taqulul jannah. Ya Rabb, wahai Tuhanku, Kau ciptakan surga untuk dihuni para kekasihmu, bukan untuk orang-orang kafir. Ilahi khalaqtal jannah, Kau ciptakan surga, waja'altaha, dan Kau jadikan walimatul li'auliyaik, tidak hanya untuk kekasihmu saja surga itu, dan bukan untuk orang-orang kafir, tapi juga untukku juga ini yang penuh dosa ini. Nah, itu kan saat melakukan takorub pada Allah SWT, mendekatkan diri pada Allah SWT, mengakui dosa, berharap surga, bahwa surga itu tidak hanya untuk kekasih tercinta, untuk para nabi dan para sahabat saja, tapi juga untuk ini para pendosa ini yang sudah mau bertobat ini, yang sudah mau tobat, mohon ampun pada Allah SWT yang maha menerima taubat ini. Ya Allah, ya Allah. Haddatsana Khalil ibnu Ahmad, haddatsana Abu Bakr Sarraju, haddatsana Abdullah ibnu Hakam, haddatsana Muawiyah ibnu Hisham, an Sufyan an Firas bin Yahya, an Atiyah an Abi Sa'id al-Khudri, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala dakhala rajulul jannah ma amila khairan qattun wa la alihi hina hadarahul maut, yang artinya kurang lebih demikian ini. Terus kesan ibu ngizin ada Khalil ini juga sanadnya panjang sekali juga, artinya hadisnya tidak begitu panjang, tapi sanad yang menghubungkan sampai kepada Rasulullah SAW begitu panjang ini. Haddasan Ishaq. Ya udah, tak singkat saja. Al-Faqih menjelaskan dalam hadis ini yang diriwayatkan ini bahwa Rasulullah SAW, ada seorang sahabat sahabat Rasulullah SAW datang pada waktu kami sedang tertawa. Rasulullah itu datang ketika kami para sahabat sedang tertawa, guyon, ngakak-ngakak lah. Tiba-tiba Rasulullah datang, lalu Rasulullah bersabda, apakah kalian tidak khawatir? Apa enggak khawatir kalian tertawa gembira seperti itu, padahal di belakangmu itu api neraka mengintai-ngintai.
kok kowe ning dunya kok bungah-bungah, kok seneng-seneng ngakak-ngakak, ketawa-ketawa terus gembira dia, apakah kamu nggak khawatir bahwa neraka di belakangmu itu mengintaimu di belakangmu itu? Demi Allah, aku tidak suka kalian selalu tertawa. Maksudnya orang yang selalu tertawa itu kan saat tertawa itu kan lebih banyak lupa pada Allah. Sedikit orang yang sedang bergembira ria, tertawa, ngakak-ngakak, ingat pada Allah sedikit. Rata-rata sedang ngakak-ngakak, tawa-tawa itu kan lupa pada Allah. Sehingga Rasulullah menyampaikan, demi Allah, aku tidak suka kalian selalu tertawa. Karena ada yang man dohakat dunia baka fil akhirah. Siapa yang banyak tertawa di dunia, dia akan banyak menangis di akhirat nanti. Maksudnya ya tidak sekedar tertawa guyon, sebagaimana kita guyon tertawa itu enggak, lalai, lupa diri. Orang yang lupa diri, lalai pada Allah SWT, sehingga hidupnya selalu foya-foya, gembira ria, senang-senang nuruti hawa nafsu saja. Itu kan yang baik tertawa. Mantu hakat dunia baka fil akhirah. Siapa yang terlalu banyak ketawa di dunia, maksudnya foya-foya itu, lalai itu, maka akan baik menangis di akhirat nanti. Lalu beliau pergi meninggalkan kami, kata sahabat begitu. Dan kami diam, seakan-akan semuanya kami diam semua, seakan-akan ada burung yang hinggap di atas kepala kami. Diam, lantas maka Rasulullah kembali lagi dan bersabda, dan meninggalkan pergi, semuanya diam, tertunduk, diam. Rasulullah kembali lagi bersabda pada sahabat-sahabat, Jibril berkunjung kepadaku dan Jibril berkata bahwa Allah berfirman, Inna wa ta'ala yaqul nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kenapa kau patahkan hati hambaku? Sampaikan kepadanya bahwa aku pengampun dan penyayang, tapi siksaku sangat pedih. Jadi kan tadi saat Rasulullah menyampaikan, demi Allah, aku nggak suka kalian tertawa terus, itu kan mematahkan hati para sahabat patah hati, sehingga dia tertunduk, takut, malu. Nah, Rasulullah pergi, ketemu malaikat Jibril, datang lagi, menyampaikan lagi, menyampaikan Allah tadi, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kenapa kau patahkan hati hambaku? Sampaikan kepadanya bahwa aku pengampun dan penyayang. Wis ora apa-apa, sudah guyon sedilok, guyon dia baru bercanda sebentar saja, enggak apa-apa, sahabat-sahabat. Aku akan mengampun dan penyayang, diampuni Allah SWT. Tapi siksaku sangat pedih. Jangan sampai lalai saat guyon senang-senang, jangan sampai lalai. Ingat, siksa Allah sangat pedih, neraka mengintai di belakangmu. Nah, ini surah Al-Hijr ayat 49. Kiranya ini dulu pertemuan malam hari ini, kita lanjut hadis berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmat bagi kita semuanya dan memberkahi kita dan keluarga kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekian dari saya, kurang dan salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.